Saudara-saudari, kalau kita mendengar bacaan pertama tadi, Petrus yang terancam hukuman mati dibebaskan oleh Tuhan, dihantar oleh malaikat keluar dari penjara tanpa paksaan, tanpa diketahui oleh para penjaga. Tapi saudara-saudara harus tahu bahwa akhir hidup Petrus pun akhirnya harus disalib. Bagaimana cara disalibnya? Terbalik. Petrus merasa tidak pantas disalib seperti Yesus. Rasul Paulus, orang Roma, dia diadili di Roma. Walaupun tidak diketemukan kesalahan pada Paulus, dan akhirnya Paulus pun harus dihukum mati. Dengan cara apa? Dipenggal kepalanya. Paulus tidak boleh disalib karena Paulus warga negara Roma. Jadi kalau Yesus berkata apa? Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Ingat, gereja Katolik didirikan di atas darah para martir, di atas orang-orang kudus. Maka pengorbanan adalah sebuah keharusan dari seorang pengikut Kristus. Tidak pernah ada dalam Injil Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan maju. Semua usahamu akan diberkati Tuhan. Keluargamu akan sehat, damai, sukacita. Dalam Injil kayak gitu. Yesus mengatakan apa? Barang siapa mengikuti aku, dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya, kalau Anda menderita di dalam perkawinan, biasa aja kali. Jangan sok hebat. Kadang-kadang saya pun untuk berbuat baik berat, betul. Anda pun harus melayani suami yang tidak patut dilayani, suami yang nyebelin. Aduh pastor, kalau boleh dia cepat saja dipanggil. Dia kan pemberian Tuhan. Saya kembalikan saja kepada Tuhan. Seringkali saya melakukan sesuatu kebaikan terpaksa. Is it wrong? No. Bapak dan Ibu, saya Romo Eko kadang-kadang malas. Bukan kadang-kadang, seringkali malas. Apakah Eko semangat untuk memberi rekoleksi? Tidak. Tapi saya harus melakukan. Suatu hari saya di rumah retret sudah capek banget, Saya retret dari pagi sampai sore nemenin anak-anak. Sampai kamar 9:30 saya inginnya langsung tidur. Saya udah lemes. Saya pakai celana pendek, saya pakai baju tidur saya. Saya pas mau terbaring, ya Allah, handphone berbunyi. Saya lihat PP-nya seorang bapak, tapi tak kenal, maka aku diamkan. Maaf. Setelah handphone itu mati, saya ambil, saya lihat historinya. Kaget, bapak itu sudah telepon saya 15 kali. Waduh, kalau bapak sampai 15 kali miss call, berarti serius banget. Kalau ibu-ibu miss call berkali-kali, iseng banget. Karena kalau ibu-ibu itu diangkat, halo, Romo, sehat ya? Iya, udah makan? Halah, tanya-tanya. Dan tiba-tiba telepon itu berbunyi kembali. Dan nomor yang sama, saya angkat. Halo, dan bapak itu betul-betul seperti rasa bersalah. Romo, maafkan saya. Saya mengganggu Romo malam-malam. Ya Pak, kenapa? Romo, saya panik, saya takut, saya gelisah. Saya tidak tahu apa-apa, maka saya telepon Romo. Kenapa Pak? Romo, istri saya dan saya sedang menantikan anak kedua. Istri saya sedang mengandung 8 bulan. Lalu,
Beberapa hari yang lalu Romo, istri saya tiba-tiba semaput, tidak sadarkan diri, dan sekarang koma di ICU. Oh, baik. Lalu apa? Saya minta Romo mendoakan istri saya. Romo, bagaimana mungkin saya tidak bisa masuk ICU? Romo, handphone istri saya sudah saya kasihkan ke suster. Nanti suster akan telepon Romo dan handphone itu akan di speaker didekatkan pada istri saya. Silakan Romo bicara. Semoga setelah mendengarkan suara Romo, istri saya bangun kembali Romo. Lalu saya berkata dalam hati, ya antara dua, bangun atau bablas? Ya iya toh. Lalu saya berkata, baik Pak, baik. Lalu saya tutup. Kemudian saya duduk menunggu telepon. Pada saat saya duduk di meja kerja. Ada salin, ada rosarium, ada Bunda Maria. Saya melihat Bunda Maria karena saya berpikir, halah sudahlah, kan gak sadar ini. Kan saya sudah capek. Saya ngomong nanti, Bu, saya berkati Tuhan. Ibu sembuh ya, amin. Bapak Putra Kudus, amin. Sudahlah, tuh dia juga gak sadar. Karena saya malas, karena saya capek. Wajar kan pastor capek. Boleh kan istirahat? Boleh. Tapi pada saat saya menunggu telepon, saya lihat Bunda Maria. Saya lihat wajah Maria. Saya berkata, iya Maria, capek-capek juga harus melayani ya. Oke. Dan akhirnya telepon berbunyi. Saya angkat. Halo, tidak ada suara. Saya yang mendengar dari kejauhan. Tip, tip, tip. Oh, ICU. Lalu saya berkata, Bu, saya Romo Eko. Saya berdoa ya untuk ibu. Saya buat tanda salib. Anda tahu, setelah tanda salib, kata-kata yang saya ucapkan tidak saya sadari lagi. Tiba-tiba saya bernyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dan saya ngomong tak sadar 15 menit. Sampai saya berkata, Bu, Tuhan menguatkan ibu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya tutup, saya tidur. Besok pagi, saya jam 6, doa pagi dan misa dengan para frater. Jam 7 lebih selesai, saya ke kamar. Saya mau ganti jubah. Tiba-tiba telepon itu berbunyi. Dan saya lihat, dari ICU lagi. Lalu saya, halo, Romo, saya suster jaga pagi. Romo, saya dengar dari suster yang jaga malam, Romo mendoakan seorang ibu ya. Iya, suster yang di ICU ya, yang koma. Iya, Romo, betul. Ini Romo, ibunya mau bicara dengan Romo. Dan ibu itu bicara apa? Romo. Di saat Romo mendengarkan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja, saya bangun. Lihat, apakah itu karya Eko? Tentu bukan. Itu karya Allah. Walaupun Eko terpaksa, Tuhan tetap bisa memakai. Jadi Bapak Ibu, walaupun Anda sekarang ini terpaksa hidup dengan pasangan Anda, berjalanlah, bertahanlah, bertahanlah. Jangan sedikit-sedikit Tuhan menyerang, saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak kuat lagi. Lihat, dia pernah berkata tidak sanggup? Pernah. Maco. Pernah. Di mana? Getsemani. Tuhan, biarlah piala ini berlalu dariku. Itu tidak sanggup Yesus. Bapak Ibu, kalau ada sudah tidak sanggup, saya ingat hidup ini menarik lagi, menarik sekali. Bagus banget.
Kata-katanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya Bapak Ibu, kalau Anda sedang menderita, jangan teriak-teriak, Tuhan bebaskan aku, penderitaan ini lepaskan aku. Kalau Anda sedang sakit dan tidak sebut-sebut Tuhan, cepat sembuhkan aku. Please, please. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya. Allah cuma minta percaya. Maka Bapak Ibu, kalau beban Anda berat, doalah, Tuhan, kuatkan saya, kuatkan. Biar saya tidak kehilangan iman melalui penderitaan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah menuntut Anda untuk mengorbankan diri Anda. Maka Bapak Ibu, bertahanlah. Karena dengan bertahan, itulah cara Anda untuk menjadi murid-murid yang sejati. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.